Shalom, salam penuai. Bapak Ibu, saya mengerti bahwa dalam kondisi COVID-19, kebijakan stay at home, ibadah di rumah, itu membuat banyak bidang, banyak profesi yang akhirnya harus berubah total atau bahkan hilang. Nah, dalam pengembalaan saya turut merasakan bahwa efektivitas pengembalaan itu sedikit berkurang. Tapi bersyukur oleh anugerah Tuhan di mana saya bisa mempelajari sedikit tentang menggunakan live streaming online, sehingga melalui video ini saya membagikan kepada rekan-rekan gembala. Ingat, gembala itu adalah panggilan Tuhan dan tidak bisa diganggu oleh keadaan situasi sekalipun COVID-19. Nah, itu sebabnya bagaimana kita bisa mengembalakan efektif tanpa melanggar SOP, tetap kita menjadi berkat bagi pemerintah, kita bekerja sama dengan aparat pemerintah. Nah, itu sebabnya saya sebagai gembala yang sedikit tahu tentang teknologi, saya ingin membagikan tentang bagaimana melayani jemaat secara live streaming. Nah, kebanyakan orang menggunakan medsos live, tapi sebenarnya itu merupakan bagian dari live streaming yang offline, ya. Nah, kita akan melihat perbedaan-perbedaan itu, ya. Saya berharap ini menjadi berkat buat kita semua, Bapak Ibu. Nah, saya akan pandu melalui video ini. Ya, mohon maaf jika mungkin agak sedikit bingung, tapi nanti Bapak Ibu bisa konsultasi dengan saya kalau memang membutuhkan bantuan. Tapi saya percaya di gereja Bapak Ibu yang medianya cukup bagus, ya, ada orang-orang yang bisa mengerti ini. Nah, saya hanya memandu kepada rekan-rekan yang ingin belajar dan ingin mengembalakan dengan baik, ya. Terima kasih, selamat melayani Tuhan. Tuhan memberkati. Live streaming itu sebenarnya ada dua bentuk, ya. Live streaming yang offline dan live streaming yang online. Nah, yang offline itu adalah ketika kita ingin menampilkan pelayanan kita, tetapi banyak barrier atau banyak halangan. Nah, offline ini biasanya dilakukan, kita rekaman dulu di hari Sabtu, lalu hari Minggu ditonton dengan kesepakatan. Nah, lalu lewat YouTube atau Facebook atau yang lainnya, medsos yang lain. Nah, ini merupakan live streaming yang offline, ya. Nah, barriernya cukup banyak, ya. Artinya ada banyak rintangan, ya. Pada prinsipnya live streaming offline barriers ini harus kita perhatikan. Kenapa? Karena ini bicara tentang komunikasi antara tim pengembalaan yang ada di mimbar, yaitu WL, pemusik, dan pembicara firman Tuhan, dengan jemaat yang ada di rumah yang tersebar di mana-mana. Nah, barrier pertama itu adalah suasana ibadah. Ini merupakan kendala kalau kita menggunakan live streaming offline. Nah, itu sebabnya ketika kita menggunakan live streaming offline, ya, jemaat hanya sebagai penonton, dan suasana ibadah itu tidak bisa kita dapatkan, suasana kebersamaan tidak bisa kita dapatkan karena tidak bertemu face to face, heart to heart, dan ada pertemuan visual. Ini akan agak sedikit sulit dan bahkan mungkin tidak bisa dilakukan. Itu sebabnya live streaming offline, hambatan yang pertama adalah suasana ibadah. Lalu yang kedua, waktu yang tidak sama. Ya, biasanya tim pengembalaan, dalam hal ini pemuji, penyembah, pemusik, dan pembawa firman itu semangat hari Sabtu, waktunya pas. Tapi ketika harus dikonsumsi oleh jemaat, hari Minggunya, hari yang sudah disepakati, ternyata ada kendala-kendala yang memang waktunya tidak pas yang dihadapi oleh jemaat yang berada di lokasi yang saling berjauhan, kemudian ada masalah persoalan dalam rumah tangga, dan waktunya kurang pas. Itu sebabnya live streaming offline. Barrier yang kedua adalah waktu yang tidak
sama. Ini menjadi masalah ketika berbicara tentang ibadah persekutuan dengan Tuhan dan dengan sesama. Lalu barrier yang ketiga yang muncul ketika kita menggunakan live streaming offline, barrier-nya adalah tempat yang tidak sama. Ini sama dengan live streaming online, tantangannya sama, pembatasnya atau penghalangnya sama, yaitu tempat yang tidak sama. Kita di gereja, dong di rumah, mereka di rumah. Nah, kita mengalami kasih Tuhan dan persekutuan, tapi kita terpencar-pencar di rumah. Nah, lalu yang keempat, itu adalah hubungan interaktif dua arah hilang. Hubungan interaktif ini terjadi karena ada visualisasi, pertemuan mata dengan mata, hati dengan hati. Ya, kita bisa saling tegur sapa, kita bisa saling berbicara satu sama lain. Inilah inti kekuatan persekutuan. Nah, ketika kita melakukan pelayanan live streaming offline, walaupun namanya ibadah, tapi tetap ini akan menjadi barrier, menjadi rintangan untuk kita membangun hubungan interaktif antara gembala dengan jemaat dan jemaat dengan gembala. Itu sebabnya kita tidak bisa mengembangkan atau hubungan jemaat dengan gembala itu terganggu oleh karena barrier ini ketika kita melakukan pelayanan ibadah live streaming offline. Boleh saja kita menggunakan live streaming offline, tetapi itu tujuannya hanya sekedar memberi informasi, orang tahu bahwa kita sedang melayani. Jadi orang sambil menonton ya bisa melakukan banyak aktivitas. Tidak sesakral, tidak seintim, seakrab waktu kita face to face. Ya, memang medsos ini murah, bahkan tanpa biaya. Ya, setiap orang bisa mengaksesnya. Nah, tetapi ada yang kedua yang disebut dengan live streaming online. Nah, ini live streaming online ini ya barrier-nya cuma satu, rintangannya cuma satu. Jadi waktu kita melayani pada waktu bersamaan, jemaat juga menikmati pelayanan kita dan kita bisa melihat bagaimana ekspresi jemaat yang kita layani secara bersamaan. Jadi secara waktu tidak ada masalah. Ya, kemudian suasana kita bisa develop sama-sama sekalipun saya gembala dan tim pelayanan saya di gereja, kemudian jemaat di rumah masing-masing, tapi kita bisa saling ada komunikasi, ya, ada interaktif dua arah. Jadi barrier dalam online itu hanya satu, tempat saja berbeda, tapi tidak menghilangkan makna persekutuan dengan Tuhan dan sesama. Nah, itu sebabnya saya lebih senang menggunakan live streaming yang online daripada yang offline. Saya sebagai gembala bisa berkomunikasi, melihat ekspresi jemaat melihat ekspresi gembala, itu sesuatu yang beda, ya, beda, sangat berbeda dengan live streaming offline. Nah, itu sebabnya Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, yang dipanggil untuk mengembalakan oleh Tuhan, memang untuk yang online cost-nya agak sedikit mahal, tapi saya menggunakan cost yang bisa saya jangkau lah, ya, maksudnya biaya yang bisa jangkau. Ya, memang ada pengeluaran-pengeluaran yang harus kita tambahkan, tapi itu akan sangat berguna untuk kita bisa bertumbuh bersama-sama. Hubungan relasi antara gembala dengan jemaat itu bisa terjaga dengan baik. Nah, kita masuk dalam panduan teknis pelayanan ibadah live streaming online. Yang pertama, kita harus tahu bahwa gereja itu adalah host. Host adalah pemimpin, pemandu ibadah yang memandu setiap rumah tangga yang ada berpencar dan jauh jaraknya. Itu sebabnya pastikan pelayanan host ini sangat maksimal. Nah, siapkan handphone yang mendukung video, lalu atau laptop atau komputer yang mumpuni untuk kita bisa melayani dalam live streaming online. Supaya apa? Kita bisa install aplikasi meeting online. Dalam hal ini kami menggunakan aplikasi Zoom dan kami pilih yang berbayar. Kenapa? Karena kami pilih yang berbayar karena ketika kita gratis biasanya terbatas, banyak gangguan dan tidak terjamin keamanannya. Itu sebabnya kami pilih untuk yang berbayar. Nah, supaya
audio atau suara yang dihasilkan oleh host atau ketika gereja melakukan pujian penyembahan, pemberitaan firman, suaranya tidak terganggu tapi bisa diterima dengan baik oleh jemaat di rumah mereka masing-masing, pastikan bahwa kita memiliki alat yang namanya audio interface. Alat ini berfungsi untuk mengubah suara analog ke digital yang bisa ditangkap handphone. Nah, berbicara mixer, di sini ada dua tipe mixer. Yang pertama ini model yang lama, ya. Di sini tidak ada sambungan untuk audio interface. Jadi perlu beli tools atau alat namanya audio interface terpisah. Dan nanti dari sini disambungkan keluar ke audio interface dan nanti akan disambungkan komputer. Tetapi kalau mixer yang satu ini, ya, ini sudah ada tempat kabel USB. Biasanya ada petunjuk gini ya, ada gambar laptop atau komputer. Nah, ini audio interface. Ya, ini akan disambungkan ke USB yang ada di komputer atau di laptop. Nah, fungsinya adalah audio interface ini untuk mengubah dari suara analog ke suara digital. Maksudnya apa? Kalau kita tidak pakai audio interface, maka ketika musik tim WL pujian full band itu akan terdengar pecah-pecah oleh HP jemaat yang mendengarkannya, atau ketika seorang pengkhotbah berkhotbah dengan nada yang tinggi atau terlalu rendah pun itu akan menyebabkan frekuensi pecah. Jadi pendengar tidak akan nyaman menikmati ibadah. Nah, itu pastikan bahwa untuk bisa masuk ke aplikasi online meeting yang kita gunakan menggunakan audio interface secara benar. Lalu bagaimana cara kita menginstal sebagai host? Nah, jadi host itu yang pertama membuka ibadah sebelum jemaat membuka aplikasi Zoom. Nah, ketik Google lalu klik ketik kata Zoom, nanti akan muncul di layar ada pilihan Zoom video conference, pilih itu, lalu fokus di plan and price. Ya, ini klik di sini, nanti akan muncul, nah ada tarif. Nah, saya sarankan tidak menggunakan yang free. Ya, kenapa? Waktunya terbatas, hanya 40 menit sekali pertemuan dan banyak gangguan, lalu faktor security-nya juga kurang. Nah, saya sarankan menggunakan yang sesuai dengan budget kita, lalu sesuai dengan berapa banyak rumah yang akan kita bagikan lewat live streaming online ini. Nah, pastikan gunakan yang ini ya, paket yang pro ya. Ini cukup lumayan, 100 partisipan atau 100 rumah yang bisa menikmati pelayanan gereja kita kepada jemaat. Nah, ini ada mod dan ada per host ya, artinya setiap bulan kita bayar lalu per satu host. Kalau butuh 2 host artinya gereja mau ada komunikasi lebih lagi dengan kita pilih jemaat memimpin, nah itu bisa 2 host atau 3 host. Nah, tapi kalikan saja 2 atau kali 3 dengan harga yang ya, ada yang terlampir ini. Nah, kalau jemaatnya partisipannya 200, lebih baik gunakan yang ini. Tapi kalau lebih banyak ya, ada 100 rumah ya, maka bisa pilih yang paket yang lebih mahal dan yang lainnya yang bisa menampung kemampuan untuk jemaat yang besar. Nah, lalu ketika kita klik itu akan ada pilihan. Nah, yang sebelah kanan ini 12,49 ini kita bayar sekali bayar langsung 1 tahun, tapi totalnya tentu lebih murah 30% ya. Tapi yang sebelah kiri itu 14,99 per bulan per 1 host. Nah, itu yang kita bayarkan. Lalu klik continue. Nah, kita isi
semua persyaratan yang harus kita isi. Nah, gunakan visa internasional ya, karena banyak bank di Indonesia yang tidak bisa digunakan untuk transaksi ke luar negeri. Gunakan kartu kredit yang menggunakan visa yang diakui oleh bekerja sama oleh antar bank dengan visa internasional. Lalu klik continue. Ya, nanti kalau sudah diisi visa semua akan tertulis nomor ID Anda akan Anda dapatkan, lalu Anda dapat jaminan security, Anda punya hak untuk bisa mengelola akun Anda di aplikasi Zoom ini. Sedangkan bagi jemaat, ya, pastikan semua jemaat di rumah memiliki HP ataupun komputer dan juga atau laptop sehingga bisa menggunakan aplikasi Zoom. Nah, ketika semua sudah mendownload aplikasi ini, setiap jemaat memiliki aplikasi Zoom, nanti setiap kali pertemuan, host atau gereja harus membuka yang pertama kali, lalu membagikan ID meeting dan password sesuai dengan yang dimiliki oleh gereja yang berperan sebagai host. Nah, bagi keluarga besar dalam satu rumah itu bisa mengubah gambar tampilan video di HP ke TV sehingga bisa menikmati ibadah bersama dengan keluarga.